Salam semangat, kamu tetap hebat. Hari ini kita jumpa lagi dengan Mr. Sutarno. Di sini saja, belajar mengenal ilmu sejarah. Nah, sebelum kita belajar tentang apa itu ilmu sejarah, Mr. akan menceritakan sebuah kisah percakapan antara seorang kakek dengan cucunya dengan judul "Aku tidak benci lagi belajar sejarah". Di sini saja. Inilah kisahnya. Pada suatu hari, ada seorang kakek bercerita kepada cucunya. Kakek itu berkata, pada zaman dahulu, ada seorang anak yang benar-benar benci pada pelajaran sejarah. Lalu cucunya tadi bertanya, "Mengapa, kek?" Si kakek itu meneruskan ceritanya. Begini, cu. Anak itu membenci pelajaran sejarah karena dia selalu mendapat nilai yang jelek pada pelajaran itu. Bahkan ketika dia sudah berusaha untuk belajar, tetap saja dia mendapatkan nilai yang jelek, cu. Hingga akhirnya menjadi frustasi. Suatu kali, anak itu sedang berjalan pulang dari sekolahnya sambil merenung, mengapa ia begitu sulit belajar sejarah. Nah, ketika di tengah perjalanan dalam lamunan itu, tiba-tiba seorang kakek yang sedang duduk memanggilnya. Anak itu pun segera menghampiri si kakek. Lalu kakek itu bertanya, "Ada apa gerangan, nak? Wajahmu nampak murung dan sedih sekali." Lalu anak itu menjawab, "Aku kesal, kek. Karena aku selalu mendapat nilai jelek pada pelajaran sejarah. Dan karena guruku selalu memarahiku, jadi aku benci pelajaran itu. Benci, kek." Si kakek itu bergumam, baiklah. Sekarang, maukah kau mendapat nilai bagus pada pelajaran itu?" Anak itu melonjak kegirangan. "Katakan padaku, kek, bagaimana caranya?" Si kakek tadi menjawab, "Kau sungguh ingin mengetahuinya? Baiklah, tapi kau harus berjanji untuk melakukan apa yang aku katakan. Dan setelah selesai melakukannya, kau harus kembali lagi kepadaku." Anak itu mengangguk-angguk dengan penuh semangat. Si kakek lalu melanjutkan ucapannya. Begini, caranya mudah. Kau hanya harus mengambil 3 helai rambut harimau. 3 helai rambut harimau yang tinggal di gua di belakang bukit itu. Bagaimana? Nah, setelah itu berikan rambut itu padaku. Seketika anak itu menjadi lemas. Aduh. Tapi ia akhirnya menyanggupi apa yang dikatakan si kakek. Keesokan harinya, ia menghampiri gua di mana harimau yang dimaksud kakek tinggal. Ia membawa daging di tangannya sebagai umpan bagi si harimau. Dengan mengendap-endap, anak itu mendekat. Tiba-tiba, harimau yang sedang tertidur di tempatnya itu terbangun mendengar langkah anak itu. Anak itu pun lalu berlari dan melemparkan dagingnya pada si harimau. Lalu harimau itu memakannya dan anak itu hanya memandanginya dari jauh. Hari berikutnya, anak itu kembali membawa daging dan menghampiri harimau. Harimau itu kembali
mengaum galak. Aum, aum. Dan si anak itu kembali melemparkan dagingnya pada si harimau. Tapi kali ini ia tidak berlari jauh-jauh sehingga bisa dia melihat dari dekat ketika harimau itu sedang memakan daging. Demikianlah terjadi berhari-hari hingga suatu hari anak itu membawa lagi daging dan diberikannya kepada harimau. Dan harimau itu tidak lagi mengaum. Harimau itu hanya menghampiri anak itu dan bahkan ia memakan daging yang dibawa si anak itu langsung dari tangannya, langsung dari tangan anak itu tadi. Dan anak itu tadi lalu mengelus-elus kepala si harimau. Dan kesempatan itu pula dia memanfaatkan untuk mencabut 3 helai rambut si harimau. Setelah itu dia berlari kegirangan dan kembali datang mencari kakek yang pernah menyuruhnya mengambil bulu harimau. Kemudian anak itu berkata pada si kakek, Kek, lihat kakek. Aku sudah mendapatkan bulu harimau yang kakek minta. Jadi sekarang katakan kepadaku, bagaimana agar aku dapat memperoleh nilai yang tinggi pada pelajaran sejarah. Ayo kek. Dan kakek itu menjawab, Nak, coba ceritakan padaku, bagaimana kau bisa mendapatkannya? Lalu anak itu menceritakan hari-hari yang ia lalui ketika ia berusaha mendekati si harimau. Lalu si kakek menjawab, Ya. Sebagaimana kau berusaha untuk bisa mendekati harimau dan mencabut bulunya, begitu pula yang harus kau lakukan, Nak. Ketika kau sedang belajar, kau harus berusaha mencintai pelajaran itu, mengenalnya dengan penuh cinta, dan tekun untuk mempelajarinya dari hari ke hari. Sehingga dengan demikian, kau akan menguasainya, dan kau akan mendapatkan nilai yang baik. Anak itu merenungkan kata-kata si kakek, dan akhirnya ia melakukan kembali apa yang dia katakan kakek tadi. Hari demi hari dia jalani dengan cinta dan tekun, dan dia sangat menyayangi pelajaran itu. Sejak itu anak tadi tidak lagi membenci pelajaran sejarah, dan anak itu bilang, Kakek, aku sekarang cinta pelajaran sejarah. Demikianlah cerita yang sangat sederhana buat kita semua hari ini. Ya, dari cerita tadi kita belajar satu hal. Satu hal apa? Bahwa makna sesungguhnya dari sebuah proses belajar adalah dengan penuh cinta dan ketekunan. Sekali lagi, penuh dengan cinta dan ketekunan, maka kita akan berhasil mencapai cita-cita. Salam Jasmirah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kamu hebat. Yes!